Ya, balik lagi ya teman-teman kita di channel Ngobrol Olahraga. Hari ini kita mau membahas olahraga yang tentunya Indonesia udah sangat melegenda ya. Tapi akhir-akhir ini lagi jeblok luar biasa. Udah sering pasti yang mengikuti channel ini pasti udah tahu kita mau membahas yang namanya bulu tangkis. Ya kan kayak. Nah. Kita mau bahas bulu tangkis jadi sedang berjalan Japan Open ya. Jepang terbuka. Kita kemarin sudah buat satu video untuk opening hari pertama. Dimana hari pertama itu sangat ini bencana ya. Karena apa? Karena unggulan Indonesia rata dibabat semua, bahkan dibantai. Jadi kalau yang mau mengikuti hari pertama yang menyakitkan hati, mau menemani saya merasakan sakitnya nonton unggulan dibantai ya, dikucing-kucingin ya, itu halusnya ya. Kalau di nah hewan yang kasar. Jadi dikucing-kucingin. Nah itu ya. Para unggulan dibantai non-unggulan itu di hari pertama. Sekarang yang lolos Indonesia ada 3 ini di babak perempat final ya. Nah di babak perempat final ini ternyata Indonesia harus gugur ya. Kontingen Indonesia kembali rata. RIP, rest in peace. Jadi sebelum dibahas yuk kasih subscribe dulu ya teman-teman. Kasih like gratis kok. Dan bagus juga kasih subscribe dan like. Kenapa? Menyemangati saya ya teman-teman ya. Nonton bulu tangkis ini sekarang menyakitkan hati, tapi kita sebagai fans yang sesungguhnya ya, jangan menyerah dong, jangan dihujat juga. Kemarin banyak banget yang komen bubarin aja PBSI. Saya heran yang komen kayak gitu ya. Solusinya apa? Coba kasih lah solusinya. Jangan bubarin aja. Terus kalau dibubarin gimana? Nggak usah badminton lagi. Kita menyerah tanpa syarat. Nggak sanggup bang, Indonesia mundur. Ya, kayak gitu. Kita kan harus, kalau mau mengkritik kita kasih solusi. Bubarin aja PBSI. Saya dirikan ISBP. Nggak tahu lah gimana ya. Solusinya ada gitu. Kalau mau komen boleh komen di bawah. Tapi ada solusinya. Jangan asal bubarin aja, ngomong enak ya kan. Nah jadi Indonesia harus gugur semua di perempat final ya. 3 wakil. Bisa dibilang sih kalau kita mau beralasan drawingnya berat ya, karena dapat unggulan 1 dan unggulan 2. Indonesia diratakan oleh unggulan 1 dan unggulan 2, tapi nggak bisa bilang gitu juga karena kalau kita mau juara ya pasti harus mengalahkan para unggulan. Jadi Indonesia gugur ada putri ya. Putri Wardani kalah dengan unggulan nomor 2 dari China. Nah, mengalami kekalahan dari unggulan nomor 2. Lalu selanjutnya ada di ganda ya, ganda putri dan ganda putra. Di ganda putri ada Leni dan juga Siti Fadia. Leni dan Siti Fadia bermain rubber set menghadapi unggulan nomor 1. Bahkan di set pertama ini ya, set pertama cuma dikasih 10 unggulan nomor 1. Saya udah yakin waktu lihat set pertama, mantap kali mainnya. Tesla itu mulai melempem ya, nggak apa-apa lah, namanya juga kalah pengalaman ya kan. Masih nggak terlalu senior juga ya Leni dan juga Siti Fadia, kami kekalahan dengan unggulan nomor 1 dari China juga. Lalu selanjutnya ada juga Fajar Fikri ya. Fajar Fikri ini pasangan baru di kompetisi ini, debutnya ya, bisa rubber set juga menghadapi pasangan dari Malaysia yang ternyata juga merupakan unggulan nomor 1. Jadi ya udah lumayan lah ya. Kalau kita bilang sebenarnya perempat final ini gak seburuk itu ya, karena Super 750 ya. Biasa Super 500 pun Indonesia di perempat final udah rata biasa kan. Di Super 750 bisa rata di perempat final juga ya. Ya untuk standar Indonesia sekarang yang rendah ya. Sakit hati saya ngomongnya ya lumayan lah ya. Tapi kita nggak boleh dong kayak gitu ya. Kita nggak boleh terlalu menurunkan standar kita, nanti lama-lama Indonesia jadi makin cupu dong. Jadi kita harus menyampaikan juga, tapi tentunya dengan sehat ya. Kita boleh, teman-teman mau kasih masukan di komen, boleh kolom komentar. Kasih masukan, kasih kritik boleh, tapi ada sarannya juga. Jangan asal kritik-kritik aja, nggak ada maksudnya. Bubarin aja, pecat aja si A, pecat aja si B, pecat aja si C. Si ini nggak ada kerjaannya. Nah, harus ada solusinya dong. Seperti di video-video sebelumnya kita ada bahas juga ya. Apa sih saran dari kita ya? Kita beri kritik, kita beri saran juga. Nggak asal-asal kritik doang tapi nggak ada solusinya. Kita berikan masukan juga kepada PBSI. Siapa tahu ada petinggi yang nonton, ada orang yang bisa menyampaikan, teman-teman mungkin bisa menyampaikan supaya ditonton, supaya bisa menjadi suara kita itu didengar. Siapa tahu ada perubahan. Karena kita sebagai fans Indonesia tentunya berharap yang terbaik. Nah, jadi Indonesia sudah gugur di Japan Open ya. Setelah ini minggu depan akan ada China Open ya. Ini lebih bergengsi, di mana itu poinnya 1000 poin. Jadi lebih tinggi lagi ya. Ini 750 untuk Japan, di China 1000. Nah, jadi kita doakan yang terbaik ya. Target sih nggak muluk-muluk, tapi kita doakan juara lah ya. Ada juara satu saja, juara 1 ya. Kita tetap doakan. Kalau namanya target ya nggak seberat itu ya juara. Target dengan juara cukup berat, tapi namanya kalau kita mendoakan ya kan.
Kalau seluruh Indonesia mendoakan, doanya pasti kuat ya. Apalagi doanya 5 agama. Wih, agama manapun masuk kalau Indonesia ya kan. Nah, jadi teman-teman doakan ya supaya di China Open Indonesia bisa dapat juara satu aja. Nah, mungkin sekian aja ya update yang menyakitkan hati dan menyesakkan jiwa ini ya. Semoga Indonesia bisa semakin maju. Sekian update hari ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.